Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kong Mania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara khususnya pecinta perkutut lokal alam, para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada. Semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya sedulurku dan para sahabatku ya, ini seluruh Nusantara ya. Mari kita belajar bersama ya. Mari kita sharing bersama walaupun lewat video seperti ini ya. Jadi kesempatan kali ini lor ya, saya akan membagikan tips ataupun ilmu ya. Tentang apa? Tentang beberapa tanda yang dimiliki burung perkutut yang sudah dewasa ya ataupun yang udah umur. Nah, itu ya. Jadi dalam apa itu memilih burung perkutut khususnya di ombyoan ya, yang di penjual burung perkutut yang di koloni itu loh ya. Jadi kalau memilih itu, kalau perkutut itu kalau usianya sudah umur ataupun sudah dewasa ya, paling enggak kan kalau kita untuk perawatan pengacoran ataupun penjinakan kan lebih cepat kan itu ya. Jadi karena kita memilih dengan yang sudah dewasa ataupun yang sudah umur. Jadi ini ada tanda khusus ataupun ciri khusus ya, nanti dulur-dulur dan para sahabat bisa menerapkannya ya di lokasi dulur-dulur dan para sahabat masing-masing ya. Yang pertama dulur ya, yang pertama jadi warna bulu seperti ini loh. Warna bulunya itu coklat kehitaman. Itu kalau yang perkutut yang sudah usianya sudah dewasa ataupun yang sudah umur. Jadi warna bulunya ini kecoklatan agak kehitaman seperti ini loh ya. Kecoklatan agak kehitaman ya, coklat gelap seperti ini. Ya ini bisa dibandingkan dengan perbandingannya perkutut masih muda. Nah, ini kan perkutut dewasa, ini buat saya contohkan ya. Ini toyo, ini saya contohkan karena toyo ini perkutut dewasa termasuknya ya. Karena usia toyo ini kan ya 2 tahunan lebih, ini toyo ini usianya kan itu ya. Karena kita bisa membandingkan dengan perkutut yang masih muda ya, ataupun perkutut yang masih trotol, yang masih buahnya trotolnya itu. Kita bisa membandingkan dengan masalah bulunya seperti itu. Itu yang pertama untuk tanda yang dimiliki perkutut yang sudah dewasa ataupun yang sudah umur ya, yang pertama. Terus yang kedua ya, kita bisa melihat dari ekor ya, dari ekor. Ini kalau perkutut yang sudah dewasa ataupun yang sudah umur, biasanya ekor ini lebih cenderung lancip loh ya. Ekor ini loh, ini ekor ini cenderung lebih lancip dan lebih lunak. Nah itu kalau perkutut yang sudah dewasa ataupun yang sudah umur. Nah kita bisa lihat dari ekornya. Nah ini kan lebih lunak, ini ekornya lebih lancip ya. Nah, contohnya toyo ini sudah umur soalnya ya. Ini karena ada tanda khusus ya, tanda khusus yang dimiliki perkutut yang sudah dewasa ataupun yang sudah umur. Nah itu ya dari ekor, itu yang kedua. Terus yang ketiga ya, yang ketiga di bagian kaki loh ya, di bagian kaki ini bagian kaki kalau perkutut yang sudah dewasa ya, sudah dewasa ini bagian kakinya. Kalau perkutut yang sudah dewasa ini, kalau ataupun perkutut yang sudah umur, biasanya di bagian kaki itu belum ada selaput ya. Bagian kaki ini belum ada selaput ya, belum ada selaput kayak warna putih gitu loh ya. Selaput kayak warna putih itu loh. Itu dan kakinya bersih. Nah, kakinya bersih. Jadi kita melihat dari kakinya bersih, itu menandakan apa? Menandakan perkutut yang sudah dewasa ataupun yang sudah umur. Nah, itu dari kaki ya, itu dari kaki sudah ya. Yang ketiga, yang keempat ya, kita yang keempat untuk tanda perkutut yang sudah dewasa, yang memiliki tanda lah perkutut yang sudah dewasa ataupun yang sudah umur, itu bulunya sering mengembang. Jadi perkutut kalau sudah dewasa ataupun sudah umur itu bulunya itu kayak mengembang, kayak sengkreh itu loh. Itu sebetulnya itu perkutut tidak sakit ya. Perkutut itu sebetulnya kalau usia lanjut ataupun dewasa ya, itu biasanya itu bulunya itu agak mengembang, bulunya agak mengembang ya, mengembang kayak kedinginan. Itu sebetulnya itu enggak kedinginan, enggak sakit. Itu tandanya itu yang keempat ya. Terus melanjutkan untuk tanda perkutut ya yang memiliki ciri yang sudah dewasa ataupun yang sudah umur ya, itu sayapnya ya. Sayap ini loh, sayap ini biasanya itu agak turun ke bawah. Jadi sayapnya itu agak turun ke bawah. Jadi
berarti agak sengkleh turun ke bawah. Orang Jawa itu kalau apa itu bilang itu ngepleh. Nah, ngepleh itu biasanya perkutut itu berarti memiliki tanda ataupun ciri berarti perkutut itu udah dewasa ataupun sudah umur. Nah, itu jadi kayak ngepleh. Kalau orang Jawa itu bilangnya ngepleh. Itu kalau perkutut tandanya seperti itu. Itu perkutut berarti sudah dewasa dan sudah umur. Nah, kita bisa memilih dengan tepat dan tidak salah pilih kalau kita memilih burung perkutut yang usianya dewasa ataupun sudah umur. Nah, gitu ya. Itu yang kelima ya, yang kelima. Terus yang keenam ya, yang keenam kita memilih perkutut ya, itu dengan usia sudah umur ataupun sudah dewasa ya, kita bisa melihat dari sorot mata ya, sorot mata. Jadi sorot mata itu mulai sayup ya, sorot mata itu mulai sayup kalau perkutut itu sudah dewasa ataupun sudah umur ya, tandanya sorot mata itu mulai sayup dan pandangan tidak terlalu tajam, tidak seperti perkutut muda. Nah, seperti itu kalau perkutut ya sudah dewasa ataupun sudah umur intinya. Jadi pandangannya itu mulai mulai berkurang lah, untuk ketajamannya itu mulai berkurang intinya itu ya. Jadi terus sorot matanya itu mulai sayu. Nah, itu jadi tanda-tandanya seperti itu, karena tanda itu sangat penting sekali biar kita memilih perkutut yang sudah dewasa ataupun yang sudah umur itu tidak salah pilih kan gitu ya. Itu yang keenam untuk tandanya. Terus untuk melanjutkan untuk tanda ataupun ciri perkutut yang sudah dewasa ataupun sudah umur ya, sudah umur itu dari kita gini loh. Perkutut itu biasanya kalau sudah dewasa itu jarang sekali ngablak ya. Jadi jarang sekali ngablak. Kecuali perkutut yang masih trotol ataupun masih muda biasanya ngablak. Tapi kalau usia sudah dewasa ataupun sudah umur itu biasanya berkurang lah, ngablaknya itu berkurang. Itu yang pertama. Terus cenderung jinak. Jadi kita kalau menjinakkan perkutut kalau usianya sudah dewasa ataupun sudah umur itu cepat ya. Jadi penjinaknya lebih cepat daripada perkutut yang masih muda kalau kita mau ngombyok kan gitu ya. Itu lebih cepat. Ya ini bisa dibilang udah mapan. Jadi perkutut itu sudah mapan, kayak seperti mapan loh. Kadang kan kita beli perkutut di ombyokan kan kadang gini loh. Kita beli ya sewaktu itu loh, perkutut kok anteng men kan gitu kok, tenang men pas waktu di ombyokan, pas di koloni itu loh ya, dijual di penjual burung perkutut lah itu kan. Terus kita milih, kita bawa pulang, itu ternyata kok loh perkutut nyampe rumah kok gampang jinak, gampang mapan. Karena apa? Perkutut itu mempunyai tanda, memiliki tanda ataupun ciri perkutut itu emang udah dewasa ataupun udah umur gitu ya. Jadi dengan tanda ataupun ciri, dengan saya berikan beberapa tips itu tadi ya, siapa tahu dulur-dulur dan para sahabat itu bisa dipakailah tipsnya dan bisa untuk kita pergi ke penjual burung perkutut di ombyokan, kita memilih dengan umur yang sudah dewasa. Apalagi kalau kita memilih umur yang sudah dewasa ataupun sudah umur ya, itu paling enggak kan untuk perkututnya mapan ataupun kita jinakkan itu cepat gitu loh. Nggak seperti perkutut yang masih trotol ataupun yang masih muda ya. Masih muda kan sekiranya 1 tahun ke bawah kan, umur 6 bulan 7 bulan kan gesit-gesitnya itu perkutut, gesit-gesitnya. Kalau di ombyokan berbeda lagi kalau kita itu memelihara dari kecil ya. Tapi yang saya bilang di sini ya, yang saya bicarakan di sini itu perkutut khusus di ombyokan. Kalau kita memilih di ombyokan, jadi perkutut tidak dari loloan. Kalau dari loloan nggak usah kita bicarakan, itu jelas dari loloan kan paling 2 bulan 3 bulan jinak karena dari loloan yang loloh kita. Tapi kan yang saya sebut di sini itu perkutut dari ombyokan ataupun dari penjaring. Karena perkutut di ombyokan ataupun di koloni itu nggak tahu sendiri toh gesit banget di sini ya. Oke dulur ya. Berarti ini tanda ini bisa bermanfaat lor ya. Nanti dulur-dulur bisa mempraktekkan ataupun bisa mencoba ya, mencoba untuk ngombyok ataupun cari perkutut lah di tempat penjaringan itu ya, biar mendapatkan yang mantap dan mendapatkan yang lebih garang kan gitu ya, dan mendapatkan yang cepat gacor, cepat jinak kan gitu ya. Itu dulu.
Oke dulur ya, itu dulu kesempatan kali ini. Semoga ilmu dan tips ini bermanfaat untuk dulur-dulur dan sahabat. Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri, ya saya mohon maaf untuk dulur-dulur dan sahabat kalau sekiranya ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan ya kepada dulur-dulur dan sahabat. Karena apa lur? Saya itu manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten marklopot sikap semantar atur kula. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.